Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewangga Nur Muhammad Kurniawan dengan NIM 22115028. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang modul praktikum fungsi function. Di sini materi pertama yaitu latar belakang. Ketika program kita sudah sangat besar dan kompleks, maka akan semakin sulit membacanya. Oleh karena itu, dibutuhkan fungsi yang digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Tujuan agar program tidak menumpuk pada fungsi mainnya saja ya. Oke, untuk fungsi sendiri yaitu suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program yang lain yang memiliki proses yang sama. Kemudian, fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main, karena fungsi tersebut yang pertama kali akan dieksekusi atau dijalankan. Kelebihan fungsi sendiri yaitu program lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, kemudian mudah didokumentasi, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan, kemudian kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Kemudian di sini standar library function yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C++ dalam file-file header atau library-nya. Misalkan clears itu yang kurung sini. Untuk fungsi ini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor, misalkan include atau connew h. Sini kemudian program defines function adalah fungsi yang dibuat oleh programmer sendiri. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah dari program utama atau fungsi mainnya. Terdiri dari fungsi void dan non-void. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau void disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Tidak memiliki nilai kembalian fungsi, ciri tidak adanya keyword return, kemudian tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi menggunakan keyword void. Untuk fungsi yang mengembalikan nilai atau non-void disebut non-void karena mengembalikan nilai kembali yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Memiliki nilai kembalian, ciri ada keyword return, kemudian ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi atau tidak ada keyword void-nya. Nah, oke. Kalau sudah, kita langsung masuk ke contoh codingan yang pertama. Di sini contoh void yang pertama. Di sini contoh void yang pertama seperti biasa yaitu include your stream terus using namespace std. Di sini di baris nomor 4 ini kita disuruh untuk membuat fungsi hello. Di sini dia menggunakan void hello, kemudian menjalankan cout hello selamat datang dan slash l. Kemudian di sini di baris nomor 9 ini ada in main. Di sini fungsi in main dia memanggil fungsi hello. Jadi nanti yang akan dijalankan langsung yang dia akan dijalankan pertama yaitu fungsi in main-nya ini dulu, baru kita akan menjalankan fungsi void hello-nya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung jalankan saja fungsi void yang pertama ini. Nah, di sini kita sudah menjalankan. Nah, karena di sini fungsi main itu harus pertama kali dijalankan atau dideklarasikan, maka dia harus memanggil fungsi hello ya. Di sini fungsi hello-nya dipanggil karena tadi di sini fungsi hello-nya atau void hello-nya itu dia menjalankan dengan kata hello selamat datang, maka hasilnya adalah selamat datang juga. Oke, uh, kalau sudah kita langsung lanjut ke void yang kedua. Nah, untuk void yang kedua ini uh, sebenarnya hampir sama, cuman di sini kita menggunakan inmain yang uh, beberapa kata. Di sini kan yang pertama itu yang void pertama itu hanya menggunakan hello yang hello satu saja. Kalau yang di void dua ini kita menggunakan 5 hello atau lebih lebih dari 5 hello lebih dari satu hello ini yaitu dengan yang pertama include your stream using namespace std, kemudian membuat fungsi hello sama seperti yang
contoh void yang pertama tadi, void hello, kemudian menjalankan cout hello selamat datang slash n. Kemudian di sini in main-nya, fungsi in main-nya kita disuruh untuk memanggilkan fungsi hello-nya. Sini fungsi hello-nya ada 5 ya, fungsi hello. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung jalankan saja. Nah, di sini karena fungsi mainnya ini ada 5, terus yang atas itu kan tadi fungsi mainnya hanya hello, memanggil hello hanya sebanyak 1 kali. Kalau yang di void yang 2 ini kita memanggil hello sebanyak 5 kali. Jadi nanti hasil cout-nya nanti hello selamat datangnya ada 5 kali. Nah, oke. Kalau sudah kita langsung saja menuju ke contoh codingan yang selanjutnya. Nah, oke. Untuk di sini untuk cout yang void nomor 3 ini sebenarnya hampir sama, cuman di sini kita menambahkan parameter nilai yaitu string nama. Nah, di sini seperti biasa yaitu include string using namespace std, kemudian membuat fungsi hello yang memiliki parameter nilai. Nah, sini parameter nilainya digunakan string nama. Kemudian di sini void hello string nama, cout hello selamat datang, dan sini nama string namanya slash n. Kemudian kita menjalankan fungsi in main. Kemudian di sini memanggilkan fungsi hello dengan memberi nilai parameternya. Nah, di sini fungsi hello-nya ada sebanyak 5. Kemudian di sini ada parameter yaitu Andi, Ani, Ana, Ali, dan Adi. Nah, di sini kalau misalkan di sini kita jalankan, misalnya kita jalankan, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi di sini kita misalkan kita ingin menjalankan in main yang ini kita harus menambah string nama di sini karena di sini ada namanya ya, karena di sini ada parameter namanya, kita harus menambahkan string nama. Nah, oke. Di sini cout-nya hello selamat datang nama. Nah, di sini nama ini adalah nama dari yang string namanya yaitu Andi, Ani, Ana, Ali, dan Adi. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita langsung menuju ke contoh void yang keempat. Oke, untuk yang contoh void yang keempat ini di sini sama seperti yang di atas. Cuman kita di sini menggunakan fungsi luas yaitu in p dan in l. Sini seperti biasa, yang pertama kolom pertama itu include eostream using namespace std. Kemudian di kolom 4 ini kita suruh untuk membuat fungsi yang memiliki parameter nilainya. Nah, di sini parameternya yaitu void fungsi luas in p in l, kemudian fungsi in luas sama dengan p kali l. Di sini eh, tanda bintang ini adalah kali ya. Di sini panjang kali lebar, kemudian cout hasil luasnya adalah di sini luas. Kemudian di sini baris nomor 10 ini in main-nya di sini memanggil fungsi dengan memberikan nilai parameter fungsi luasnya 4 dan 5. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita jalankan saja dulu. Nah, di sini untuk yang contoh void yang keempat ini kita menjalankan fungsi in main-nya dulu. Ya, di sini kita memanggil fungsi dengan memberikan nilai parameter. Di sini fungsi luasnya yaitu 4 dan 5. Di sini 4-nya untuk panjang dan 5-nya untuk lebarnya. Dan di sini kita habis menjalankan fungsi in-main-nya, kita menjalankan fungsi void-nya yaitu fungsi luas in p dan in l, kemudian in luas sama dengan panjang kali lebar. Kita menjalankan hasil luasnya adalah di sini hasil luasnya, kemudian ini luasnya yaitu panjang kali lebar, jadi 4 kali 5 sama dengan hasil luasnya adalah 20. Nah, oke. Untuk uh, selanjutnya kita langsung menuju ke contoh void yang kelima. Nah, oke. Untuk contoh void yang kelima ini sebenarnya hampir sama. Di sini untuk baris yang pertama yaitu include eostream using namespace std. Kemudian kita disuruh untuk membuat fungsi yang memiliki parameter nilai sama seperti yang di atas tadi yaitu void fungsi luas.
in P dan in L, kemudian in luasnya sama dengan panjang kali lebar, kemudian menjalankan hasil luasnya adalah luas. Nah, di sini yang membedakan yaitu di fungsi in main-nya, karena di sini fungsi in main-nya seperti ini, dan yang sebelah sini fungsinya di sini. Karena yang di atas tadi itu fungsi luasnya sudah diketahui yaitu 4 dan 5. Kalau yang di sini kita belum mengetahui fungsi luasnya. Nah, di sini untuk yang baris nomor 10 ini, kolom nomor 10 ini, in main, kemudian in panjang lebar, kemudian menjalankan inputkan nilai panjangnya berapa, kemudian in-nya panjang, kemudian out inputkan nilai lebarnya, nanti lebarnya itu berapa, kemudian in-nya lebar, masukkan nilai lebarnya. Kemudian kita di baris 17 ini memanggilkan fungsi dengan memberikan nilai parameter. Nah, di sini fungsi luasnya, panjang dan lebarnya belum diketahui. Kita langsung saja menuju ke contoh kodenya. Kita jalankan saja. Nah, di sini kita menjalankan cout yang ini, yang cout inputkan nilai panjangnya. Nah, di sini kan tadi nilai fungsi luas yang di sini kan belum diketahui yaitu panjang sama lebar. Nah, kalau yang di sini kan sudah diketahui yaitu 4 dan 5. Nah, oke, kalau misalnya belum diketahui kita langsung masukkan saja sama yang di atas yaitu 4 panjangnya. Kemudian yang inputkan nilai lebarnya yaitu di sini menjalankan cout inputkan nilai lebarnya. Kita masukkan saja 5. Nah, di sini kalau sudah kita akan kalau sudah dijalankan kita akan menjalankan yang void fungsi luasnya ini, yaitu cout hasil luasnya adalah luas, yaitu luasnya itu panjang kali lebar ini, yang hasilnya adalah 20. Nah, oke. Kalau sudah kita langsung lanjut ke contoh void yang keenam. Oke, di sini contoh void yang keenam yaitu sama, cuman di sini terdapat dua void ya. Dua void di sini. Yang pertama include stream using namespace std, kemudian deklarasi fungsi atau functionnya, yaitu void fungsi luas in p dan in l. Di sini kemudian eh, garis tujuhnya in main-nya, kemudian di sini in panjang dan lebar. Kemudian kita disuruh untuk memanggilkan fungsi dengan memberi nilai parameter. Kemudian kita menjalankan inputkan nilai panjangnya, kemudian kita panggil cin-nya panjang. Kemudian kita menjalankan input nilai lebarnya. Kemudian kita cin, kita masukkan lebarnya. Kemudian fungsi luas di sini panjang dan lebar. Di sini panjang dan lebarnya ini fungsinya kita belum ditentukan. Kemudian di baris 17 di sini definisi fungsi. Di sini void fungsi luas in P dan in L. Kemudian in luas sama dengan P kali L. Kemudian cout hasil luasnya adalah luas. Di sini kita menjalankan fungsi in main-nya dulu, kemudian baru kita mendefinisikan fungsinya. Oke, kalau sudah kita jalankan. Nah, di sini sebenarnya contoh void yang ke-6 ini hampir sama-sama dengan void yang ke-5. Cuman di sini kita harus mendeklarasikan fungsinya dulu. Nah, di sini untuk input nilai panjangnya, karena di sini fungsi luasnya kita belum tentukan, kita samakan dengan fungsi yang contoh void yang nomor 4. Kita masukkan panjangnya itu 4, lebarnya itu 5. Nah, di sini sudah uh, menjalankan cout yang bawah ini, yaitu hasil luasnya adalah luas sama dengan di sini karena in luasnya itu panjang kali lebar, di sini panjangnya 4, kemudian lebarnya 5, jadi hasilnya adalah 20. Oke, untuk selanjutnya kita langsung menuju ke contoh void yang ke-7. Oh ya, di sini contoh non void ya. Di sini contoh non void. Oke, untuk contoh non-void ini kita yang pertama yaitu include stream using namespace std, kemudian kita mendeklarasikan variabel globalnya.
Kemudian di sini kita menggunakan fungsi luasnya. Kemudian baris nomor 7 ini kita membuat fungsi yang memiliki parameter nilai. Nah, di sini in fungsi luasnya yaitu in P, kemudian in L, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar. Di sini return luasnya atau kembali lagi. Kemudian di sini in mainnya deklarasikan variabel lokal, kemudian in panjang lebar, kemudian di sini input ke nilai panjang dan input ke nilai lebarnya. Kemudian di baris nomor 22 ini kita memanggilkan fungsi dengan memberikan nilai parameter. Nah, di sini kan fungsi luasnya adalah panjang dan lebar. Nah, kemudian kita menjalankan cout hasil luas adalah luas. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke contoh codingnya. Kita langsung jalankan saja. Nah, di sini kita menginputkan nilai panjangnya. Di sini kita menjalankan in main yang di sini ya. Kita harus menjalankan fungsi in main yang ini dulu terlebih dahulu. Nah, di sini inputkan nilai panjangnya, yaitu nilai panjangnya kita samakan seperti yang tadi karena di sini fungsi luasnya itu panjang dan lebarnya belum ditentukan. Kita samakan dengan fungsi nilai void yang nomor 4 tadi. Itu panjangnya adalah 4, kemudian nilai lebarnya adalah 5. Nah, di sini hasilnya adalah 20. Oke. Di sini hasilnya adalah 20. Oke, kalau sudah kita langsung menuju ke contoh codingan yang terakhir. Ya. Oke, berikutnya yaitu contoh rekursif ya. Di sini untuk contoh rekursif yaitu pertama include TOStream, kemudian using namespace std. Kemudian di sini ada in recursive factorial. Di sini in f. Sini ada if f sama dengan 1, kemudian return 1, kemudian else, kemudian return f kali rekursif faktorial f min 1. Kemudian di sini ada fungsi in main, kemudian di sini in faktorial, kemudian kita menjalankan input nilai faktorialnya berapa, kemudian kita masukkan faktorialnya, kemudian kita menjalankan cout hasil faktorialnya. Oke. Nah, jadi di sini kita uh, mencari nilai faktorialnya, yaitu misalkan di sini kita memasukkan nilai faktorial 4, memasukkan nilai faktorial 4. Kemudian kita harus kembali ke if yang pertama, yaitu di sini if sama dengan if f sama dengan 1. Karena f-nya itu adalah 1, jadi nilainya adalah false, maka dia harus menjalankan body yang di bawahnya atau yang else-nya di sini. Kemudian karena di sini adalah bersifat return atau kembali. Nah, di sini karena f-nya itu tadi 4, kemudian dikalikan rekursifnya faktorialnya itu karena faktorial rekursifnya itu kita belum tahu. Jadi di sini f karena tadi nilainya f itu 4, maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi di sini nilai faktorialnya menjadi 3. Kemudian kita kembali lagi ke yang if yang atasnya tadi. Apakah 3 itu sama dengan 1? Nah, karena salah, jawabannya false, maka dia harus turun lagi menjalankan yang di bawahnya, return ini. Kemudian kembali lagi, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Terus habis itu kembali lagi apakah if 2 itu sama dengan 1. Kalau salah maka harus kembali lagi. Harus kembali lagi ke satunya. Kemudian kalau masih belum, langsung kita kurangi lagi, yaitu 2 dikurangi 1, jawabannya adalah 1. Kemudian kita faktorialkan, faktorialnya adalah 1. Kemudian kembali lagi f sama dengan 1 karena jawabannya itu true, maka dia langsung menjalankan cout yang di bawahnya, yaitu hasil faktorialnya adalah berapa. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung menjalankan saja. Nah, di sini inputkan nilai faktorialnya. Kalau misalkan tadi kita masukkan faktorialnya 4, maka hasilnya adalah 24. Nah, karena tadi kan kita itu memiliki faktorial
4 ya. Jadi 4 itu faktorialnya ada 3, 2, dan 1. Jadi 3 dikali 2 dan dikalikan 1. Faktorial dari 4. Kemudian untuk hasil 24 itu dari mana? Hasil 24 itu dari eh, 3 dikalikan 2, yaitu kan 6. 6 itu dikalikan 4-nya, yaitu faktorialnya. Jadi 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Nah, gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang materi fungsi modul ini. Bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.